Berikutnya kepada Kepala Suku Bapak Baren Ainusi atau Bapak Demianus Ainusi atau yang mewakili. Bapak Baren Ainusi atau Bapak Demianus atau Kepala Suku di daerah distrik Momiwaret atau yang mewakili.
hari ini kita akan mendengarkan berita sukacita yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Alexander yang datang jauh untuk memberikan kabar kesukaan bagi kita semua yang hadir di siang hari ini. Tanda mujizat
bersyukur kepadamu. Kalau di Momiwane Manokwari Selatan, Bapak dirikan sebuah pusat pendidikan khususnya untuk anak-anakmu yang di daerah ini. Terima kasih untuk para guru, murid-muridmu Tuhan Yesus yang mau mengabdikan diri. Sekian belas tahun mereka mulai merintis dan ada sampai hari ini. Terima kasih kepada kepala-kepala suku, tokoh masyarakat, hamba-hamba Tuhan yang waktu itu daerah ini masih desa, tapi Tuhan menggerakkan anak-anakmu, diantaranya Pak Beren Ainusi. Kami bersyukur sampai jadi pemerintahan pemekaran daerah baru Manokwari Selatan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan lewat pusat pendidikan ini. Terima kasih untuk kerjasama dari semua gembala-gembala, baik dari Ransiki maupun dari Momiwane. Terima kasih untuk semua anak-anakmu, para pejabat dari semua instansi yang memungkinkan proses pendidikan berjalan sampai hari ini. Papa, dan hari ini kami boleh merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yang sebentar lagi kami akan menanti kedatangan yang kedua kali buat dunia ini. Terima kasih untuk semua donatur yang Tuhan pakai sehingga sekolah ini boleh berjalan, asrama boleh ada. Terima kasih. Terus memberkati semua pengurus yayasan baik di Kota Manokwari maupun yang di Momiwane. Memberkati semua guru-guru, semua yang ada di asrama, para pengasuh. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Kami syukuri semua itu. Saudara kami mengikuti ibadah ini dari rumah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan, biar mereka melihat Tuhan itu baik, kesetiaan-Mu luar biasa. Terima kasih Pak. Kami memberkati Manokwari Selatan, kami memberkati Papua Barat, kami memberkati seluruh provinsi di Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan nyata. Terima kasih. Firman-Mu akan kami dengar. Kami rindu untuk mengenal hati Tuhan lebih dalam. Semua pejabat yang hadir hari ini menghususkan diri dari semua kesibukan anak-anak-Mu ini. Para pejabat dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang semua. Untuk guru-guru, untuk pengasuh asrama, untuk ibu bapak, saudara, baik tokoh masyarakat, para pejabat dari semua yang di Manokwari Selatan, sungguh anugerah Tuhan luar biasa. Kami bertiga berangkat tadi dari Manokwari Kota jam 7. Pak Iwan, Pak Jenderal Rakpo ada dengan kami juga. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Tema Natal Nasional Persatuan Gereja-Gereja Indonesia PGI memberi tema yang luar biasa. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Hiduplah menjadi sahabat buat semua orang. Saudara, setelah sekian ribu tahun dunia memperingati kelahiran Tuhan Yesus, ternyata setan sangat berhasil. Mungkin mendengar kata ini tidak suka, tapi saya ingin tunjukkan fakta. Apa yang buat setan berhasil? Coba saya tanya. Setiap kali kita mendengar kata Natal, yang muncul pertama kali di benak kita itu apa? Ayo cepat jawab. Semua ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara, tiap kali kita mendengar kata Natal, muncul apa di benak kita? Apa nggak dengar yang kuat? Makan. Aku bilang makan kan? Oh. Bukan. Oke, nggak apa-apa. Kedua, mendengar kata Natal, saudara mikir apa? Kue. Sama makan dengan kue itu. Baju baru. Salah. Makan salah. Kue salah. Baju baru salah. Ini bukti iblis berhasil menyelewengkan arti Natal sesungguhnya. Dua orang lagi mendengar kata Natal, saudara mikir apa?
dana? Itu orang kaya itu yang tanya. Yang perlu uang cari Pak. Usaha dana, betul. Apalagi? Salah semua. Ayo mendengar kata Natal, cepat, saya tunggu 2 orang lagi. Kelahiran Yesus, salah. Satu lagi, keselamatan nyata, terlalu rohani. Jawaban yang betul, kita belajar dari para malaikat. Begitu Yesus lahir di Bethlehem, maka seluruh malaikat di surga, entah berapa triliun jumlahnya, memenuhi langit. Lalu penghulunya, pemimpinnya, masih ingat apa yang Tuhan suruh mereka katakan? Pertama kepada para gembala, tapi yang berikut kepada seluruh dunia. Apa kalimat? Damai di bumi. Ini yang penting tentang Natal. Maka itu saya katakan, iblis sangat berhasil membuat Natal yang sesungguhnya sudah jauh melenceng. Maka itu tadi kita jawab kue, makanan, baju baru, pohon Natal, ya sinterklas, apa cari dana. Padahal arti Natal itu damai di bumi. Jangan takut. Mari kita lihat fakta. Fakta yang kita lihat hari-hari terakhir ini, baik untuk Indonesia maupun untuk negara-negara lain, apalagi daerah Timur Tengah, daerah-daerah yang agamanya sangat kuat, terjadi apa? Perang. Nggak ada damai. Mari kita buktikan. Kalau ada yang diantara kita mengalami itu, ayo kita bertobat, termasuk yang di rumah mengikuti. Kalau kita melihat keluarga-keluarga yang ada, maaf, mungkin keluarga kita juga. Hari-hari ini kalau kita melihat keluarga-keluarga itu, lebih banyak yang damai atau lebih banyak yang kacau? Woi, siapa jawab? Puji Tuhan. Ini siapa? Anak umur berapa? Ibu guru yang jawab. Di Manokwari sekarang, di Manokwari ada hamba Tuhan meninggalkan istrinya, anak, hamba Tuhan. Sekarang dia jalan dengan orang dari agama di Manokwari. Jadi apa yang saya katakan tadi, setan berhasil membuat bumi gak ada damai. Padahal arti Natal sesungguhnya adalah damai di bumi bagi manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, merayakan Natal dengan tema nasional ini bukan cuma Yesus hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, bukan cuma Tuhan Yesus, tapi Dia minta kita juga. Saudara dan saya akan berhasil merayakan Natal kalau kemana saja kita pergi, damai yang kita bawa. Amin. Itu yang dicari. Anak-anak nggak merindukan barang-barang mewah, handphone yang mahal, rumah yang mewah, tidak. Anak-anak hanya membutuhkan keharmonisan papa mamanya. Betul atau tidak? Anak-anak gak butuh baju bagus, maka nenek mereka gak ngerti. Anak-anak hanya memerlukan papa mama itu rukun, harmonis di rumah, ada damai. Percayalah kalau semua keluarga, khususnya kita di tanah Papua ini, papa mama hidup dalam damai seperti yang Raja Damai itu minta, anak-anak di Papua gak akan terikat dengan lain. Betul atau salah? Semua anak-anak yang tidak menemukan kepuasan di rumah, pasti mereka cari kepuasan di pasar, di terminal, dan di tempat-tempat lain.
kemarin dengan Pak James Rahbau kami diskusi bagaimana cara menyelamatkan anak-anak yang mengisap lain di kota Manokwari ini. Jawaban saya, buat rumah tangga papa mamanya hidup dalam damai. Maka anak-anak gak akan keluyuran di luar rumah. Betul atau salah konsep? Nah, karena gereja adalah satu-satunya institusi, gereja adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk membawa damai di bumi. Maka kalau di bumi, di keluarga kita, di sekitar kita tidak ada damai, berarti yang salah siapa? Gereja. Di Alkitab hanya ada satu ayat, bukan dua, bukan tiga, cuma satu. Bukan ini. Kalau hanya ada satu ayat, berarti penting atau tidak? Penting. Tuhan tidak tulis di ayat yang cuma satu. Tolong perhatikan. Satu-satunya ayat yang memberitahu dunia mengapa saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan. Satu-satunya ayat dunia akan tahu kita disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita disidi. Kita disebut anak-anak Tuhan bukan kita ganti nama. Kita disebut anak-anak Tuhan bukan kita rajin berdoa, rajin puasa, sibuk dalam pelayanan. Dalam nama Yesus, buang semua konsep itu. Mari kita temukan ayat ini. Matius 5 ayat 9. Mengapa saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan? Bukan karena dibaptis. Ayo baca semuanya ya Pak Alkitab. Satu, di layar ada tidak? Oh, ya. Ayo semuanya baca. 1, 2, 3. Nah, ini satu-satunya ayat. Silakan saudara bongkar Alkitab saudara. Tidak ada ayat lain yang memberitahukan kita bagaimana kita manusia berdosa ini disebut anak-anak Tuhan. Lagi sekali, bukan karena dibaptis, bukan sidi, bukan karena puasa melayani. Kita disebut anak-anak Tuhan bila kita membawa damai. Membawa damai. Apa arti kata membawa damai? Langsung jawab, tidak punya musuh. Sekarang saya tanya dengan jujur. Maaf ya, ini contoh jelek, tapi kita harus bertobat. Jujur, antara anjing dengan manusia yang lebih damai itu siapa? Lu jawab cepat kok malu. Loh, betul tidak? Terima kasih Pak, jawab betul. Loh, kenapa kita harus malu? Tadi sepanjang perjalanan lewati beberapa desa dari Manokwari, Pak Iwan cerita bagaimana pernah terjadi di sebuah desa. Nggak usah sebut, saudara pasti tahu. Berapa waktu yang lalu ada orang naik mobil ditembak oleh orang di kampung itu. Datang pasukan, kampung itu bakar semua. Mana ada anjing pernah bakar anjing yang lain? Loh, betul atau tidak? Hampir kita nggak pernah ketemu anjing bunuh anjing yang lain. Kita yang bunuh mereka. Loh, betul? Jadi kita sebagai manusia harus belajar dari binatang ternyata untuk hidup tanpa musuh. Jadi menurut Matius 5 ayat 9, dengar pertanyaan saya. Kira-kira nanti baik pendeta, majelis, hamba Tuhan, jemaat, sedikit atau banyak yang berstatus anak-anak Tuhan? Menurut ayat ini, coba jawab, sedikit atau banyak? Sedikit. Dan jauh, ngerti ya? Karena cuma ada satu di antara dua, bukan 3 atau 4, satu di antara dua. Kalau kita tidak disebut anak-anak Tuhan, berarti kita anak-anak siapa? Tetangga Tuhan. Bukan tetangga.
enak aja. Nah setan tahu. Hantu. Kan cuma ada satu di antara dua. Lo betul tidak? Pak Iru apa jawabnya salah? Mana Tuhan punya tetangga? Karena kita boleh tertawa, tapi ini fakta. Berarti di dalam gereja lebih banyak anak-anak Tuhan atau anak-anak hantu? Karena enggak membawa damai. Renungkan, tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang memberitahu kita mengapa kita disebut anak-anak Tuhan. Ternyata cuma satu, kalau kita berdamai. Maaf ya, jangan tersinggung. Kemarin ada pengusaha suami istri dari Jakarta. Nah, saya nggak kenal mereka. Ternyata kami ini satu pesawat dari Jakarta. Selasa malam kami berangkat. Nah, rupanya mereka perhatikan saya. Cuma karena duduknya beda jauh, sehingga pas turun nggak sempat ketemu. Nah, nggak tahu bagaimana mereka bisa cari berita saya ini tinggal di mana. Nah, karena sosok kita di Manokwari 2 malam ini membuat Natal besar sekali di Hotel Aston, maka mereka datang ke Hotel Aston cari saya. Jam 4 sore mereka datang. Nah, mereka itu baru 3 bulan buka usaha di Manokwari. Dan ini kedua kali mereka tiba di Manokwari, mana menitis usaha. Pertanyaannya begini, Pak Daniel, mungkin nggak sih? Ini baru 3 bulan kami di sini. Kami itu sedih. Gereja bertengkar satu dengan yang lain. Langsung saya jawab, kalau ibu bapak datang sebagai karyawan, gereja nggak mungkin bertengkar. Hobinya gereja itu cari orang kaya. Katakan amin, kalau salah kurang. Loh, kok diam saja? Saya bilang pada pengusaha itu, maaf ya, dengar pertanyaan saya, mana lebih mudah mengumpulkan preman dengan mengumpulkan pendeta? Maaf saya tanya. Ngerti pertanyaan saya ini? Mengumpulkan hamba-hamba itu susah. Ini pengusaha itu ngomong, saya malu sebagai pendeta, baru 3 bulan di Manokwari sudah punya kesan yang jelek tentang gereja. Kenapa mesti pecah-pecah begitu? Berarti menurut ayat, maaf jangan tersinggung, bakal sedikit pendeta yang masuk neraka juga karena musuhnya banyak. Betul atau tidak? Pokoknya kalau kita tidak mau berdamai dan membawa damai, maka kita bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak siapa tadi? Hantu. Ingat itu. Walaupun kita majelis, cadang kita hamba Tuhan, nggak peduli kalau nggak berdamai. Ada yang jawab begini, Pak Pendeta, saya tuh nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Sama goblok. Ada nggak orang seperti itu? Lalu saya tanya, ada tidak? Nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Ketemu di pasar, terus belok, awas. Berarti orang seperti itu berdamai atau tidak? Tidak. Pokoknya firman ini cuma satu tertulis di Alkitab, satu ayat. Disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita berdoa, kita rajin baca Alkitab, hafal ayat, tapi karena apa? Membawa damai, tidak punya musuh. Yesus adalah sahabat semua orang. Katakan amin. Nanti kita akan belajar. Ayat berikut, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Maka itu jangan anggap enteng, tidak mau berdamai itu ngeri akibat.
yaitu status kita sebagai anak Tuhan gugur. Ingat itu mulai hari ini. Udah, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Udah, yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. 1, 2, 12 ayat 14. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusaha bagaimana hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Pokoknya orang. Misalnya, berapa penduduk Momiwaren? 2000. Ya, penduduk Momiwaren sekarang apa? Kecamatan. Kecamatannya. Penduduk Momiwaren, kecamatan Momiwaren, Manokwari Selatan itu 2000. Dengar baik. Ada di antara kita yang berkata gini kepada Tuhan, Tuhan, saya berdamai dengan yang 1999, dengan yang satu ini. Itu orang ini sudah menggenapi firman ini, nggak berdamai dengan semua orang. Masa? Tinggal satu aja, dari 1999 itu teman saya semua, tinggal yang satu ini. Coba kalau dia bisa pindah, kan saya aman. Kamu kok tertawa aja? Siapa namamu? Jeremy umur berapa? 12. Ya, 12 tahun dia semangat dengerin dia. Yang tua-tua apa sih? Kamu punya musik sih, Jer? Ayo. Lu apa? Om tanya. Jer, gimana Jer? Ada nggak temannya yang kamu nggak suka? Awas ya. Nanti kita ketemu ya Jer ya. Berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Oke. Kalau ada firman berusaha, berarti itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung kita. Maka itu untuk mengampuni saudara kita, untuk berdamai dengan semua orang, tidak bisa karena kita berdoa, Tuhan tolong saya buat, saya tuh mau berdamai dengan orang itu, tapi kok sulit. Karena kita nggak mau, bukan karena nggak bisa, nggak mau. Jadi kalau masih ada teman kok nggak suka, awas aja ya. Hari ini mari kita jujur pada diri kita sendiri. Saya mau beri bukti, jangan ada yang marah. Mana yang lebih gampang kita apa? Firman Tuhan atau firman mama mantu? Duh, saya nggak tertawa, jawab pertanyaan ini. Mana yang lebih gampang kita apa? Firman Tuhan atau firman mama mantu? Ayo jawab cepat, awas pura-pura. Ayo, mana? Lebih gampang menghafal? Contoh gini aja. Bapak Gembala tanya kepada jemaat, saudara-saudara, apa khotbah saya 2 minggu lalu? Jemaat jawabnya apa? Lupa. Karena tidur waktu dengar khotbah. Coba firman mama mantu 20 tahun yang lalu. Masih ingat tidak? Kenapa firman mama mantu lebih gampang diingat daripada firman Tuhan? Karena firman mama mantu direnungkan siang dan malam. Itu Yosua 1 ayat 8. Perkatakan kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Apa? Padahal mama mantu sudah mati 16 tahun yang lalu. Saudara, maka itu sedikit sekali orang di dalam gereja disebut anak-anak karena musuhnya sangat banyak. Satu orang saja kita nggak mau berdamai dengan dia, berarti kita belum berdamai dengan semua. Nah, saya akan baca dengan terjemahan yang betul, karena terjemahan ini kurang tepat. Keputusan betul. Kalau kita nggak berdamai dengan semua orang, kita nggak kudus.
kata kudus dalam arti gereja ini cuma bicara tentang perjinan. Nah, kita nggak nyambung. Ingat ya, sampai ingat doa Bapa kami, kita bisa diampuni karena kita Mengampuni. Nah, ini bedanya agama Kristen dengan semua agama di dunia. Semua agama di dunia untuk umatnya dapat pengampunan dari Tuhan mereka itu sudah usaha, membeli sedekah, amal, puasa, siksa diri, baru itu pun ditimbang oleh Tuhannya. Masih lebih berat yang mana? Kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia di mana Tuhan mengampuni bukan karena usaha kita, cuma karena satu hal, ampuni saudaramu dan kamu diampuni. Ingat doa Bapa kami, dan ampunilah Kami yang bersalah. ayo ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kalau saudara dan saya masih punya musuh walaupun cuma satu orang, kita tetap Mic putus-putus. main putus-putus. Ada di belakang. Ada di belakang satu. Tes, mana ini? Sambungnya mana? Tes yang mana? Tes, orangnya mana? Nggak putus-putus lagi. Tes ya, terima kasih. Maaf yang ngikuti di rumah. Jadi kalau kita tidak berdamai dengan semua orang, atau di antara sekian banyak orang hanya satu yang kita belum berdamai, berarti status kita anak Tuhan atau bukan? Bukan. Maka itu sambil mendengar firman ini kita periksa hati kita. Oke, saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Ingat, arti, inti, hakikat dan pusat Natal itu apa tadi? Damai. Damai di bumi, bukan yang lain. Yesus Kristus Tuhan kita adalah satu-satunya manusia di seluruh jagat raya ini yang disebut Raja Damai. Amin. Tidak ada orang lain. Maka itu kalau kita murid-muridnya Raja Damai, lalu kita nggak bisa berdamai dengan semua orang, pantas nggak disebut muridnya Raja Damai? Tidak. Jawab pantas tidak? Tidak. Tidak. Saya ulangi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjutkan 1, 2, 3. Ayo, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita melihat Tuhan saja tidak bisa, ketemu bisa nggak? Tidak. Lah jawab, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa tidak? Nah, berarti kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, berarti kita nggak bisa ketemu Tuhan. Lalu kalau kita mati, Tuhan di surga atau di neraka? Surga. Surga. Jawab cepat. Surga. Nah, terus kalau kita nggak bisa ketemu Dia, kita kemana? Nah itu dia. Jangan tertawa, ngeri. Betul? Coba tes. Pasang lilin kecil aja. Terus jari kita taruh di atas apinya sampai lilinnya habis. Sakit tidak? Kaget. Masa? Tapi kok berani masuk neraka? Ayo. Kenapa kita berani masuk neraka? Karena kita nggak mau berdamai. Saudara, perhatikan firman ini. Sambil mendengar ini, mari kita jujur. Minta Roh Kudus mengingatkan. Mungkin kita sudah lupa. Siapa yang aku belum ampuni? Bisa nggak kita lupa? Bisa. Nah,
Bisa kita lupa. Ada orang kita belum mampu nih, kita belum berdamai. Oke, lanjut. Menjadi sahabat, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Satu-satunya orang di dunia ya, yang pernah hidup menjadi sahabat semua orang adalah Tuhan Yesus. Enggak, amin. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang namanya Joko Widodo. Siapa dia? Mas bilang penjual bakso di sini. Apa sih? Presiden kita. Saudara, setelah presiden dan wakil presiden dilantik tanggal 20 Oktober, 3 hari kemudian seluruh Indonesia kaget, bahkan dunia terkejut. Maka itu 2 minggu yang lalu Presiden Republik Indonesia disebut, dijuluki, diberi penghargaan yang sangat tinggi oleh pemerintah Singapura, menjadi satu-satunya orang yang sangat berpengaruh di Asia. Itu 2 minggu lalu. Waktu saya baca itu saya kaget. Kenapa Singapura memberi penghargaan presiden kita begitu tinggi? Ternyata ini alasannya. 3 hari setelah dilantik jadi presiden, maka presiden bersama wakil presiden membentuk pemerintahan baru, mengangkat menteri-menteri. Siapa menteri pertahanan kita sekarang? Prabowo Subianto. Prabowo. Mantan apanya presiden terpilih? Musuh. Kaget seluruh orang, kaget. Saya nggak tahu di mobil kemarin ikut kaget. Tidak, berarti nggak pernah lihat TV gitu aja sudah. Maaf, maklum, listrik sering mati-mati di sini. Dunia kaget. Presiden mengangkat mantan musuhnya. Kalau saya nggak berkata, waktu Pak Prabowo dipilih jadi Menteri Pertahanan, statusnya masih musuhan nggak sih sebetulnya? Masih. Belum ada pemberesan. Iya. Ini hebatnya presiden kita. Dia bukan Kristen, tapi dia menjadi sahabat buat musuh-musuhnya juga. Ya, tepuk tangan dong, ini luar biasa. Maka kita harus berani berbuat hal yang sama. Ayo kita rangkul musuh kita supaya kita bisa melihat Tuhan hidup. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Ini keren sekali. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tuhan Yesus melakukan itu. Lukas 15 ayat 1. Siapa? Baca siapa? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Stop dulu. 2 kelompok orang ini ditambah 1 lagi kelompok orang kusta. Di masa Yesus hidup di dunia, para pemungut cukai, orang-orang berdosa, termasuk pelacur, penjahat semuanya, dan orang-orang kusta. Dengar pertanyaan saya, mereka boleh masuk ke bait suci ikut ibadah? Tidak boleh. Sama sekali. Bahkan dari jauh mereka mau masuk, langsung imam-imam Taurat tolak. Najis kalau kamu masuk, sadis. Dan itu terjadi sampai hari ini di dalam gereja. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ngapain? Ayo baca. Ayo baca iklan. Ngapain? Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, ini yang luar biasa. Berarti para tokoh agama, kalau maaf saya sebut sekarang para pendeta majelis, itu kan termasuk mereka orang-orang yang ada di bait suci, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama itu, maaf saya tanya, antara mereka dengan Tuhan Yesus, menurut Lukas 15 ayat 1, siapa yang bisa jadi sahabat buat semua orang? Nah, jawab siapa? Tuhan Yesus. Awal tahun 80-an, Roh Kudus memberikan saya
firman ini untuk menjadi metode, menjadi prinsip dalam pelayanan saya. Izinkan saya mengatakan kalimat ini buat semua pendeta, majelis hamba Tuhan, orang Kristen. Ternyata ukuran kita layak disebut sahabat Tuhan Yesus, layak disebut murid Tuhan Yesus, layak disebut teman sekerja Yesus, layak disebut pelayan Tuhan Yesus. Ukurannya menurut Lukas 15 ayat 1 cuma satu. Bukan karena kita rajin doa puasa, kita rajin doa sekian jam sehari, kita hafal ayat Alkitab, kita rajin melayani. Tidak. Saudara dan saya layak disebut pelayan, sahabat, teman sekerja Yesus, hamba Tuhan, dan sejenisnya. Kalau saudara dan saya dinilai ada orang-orang berdosa di sekitar kita tinggal, tidak takut datang kepada Yesus lewat kita. Amin. Amin. Coba kita keluarkan kata ini. Beri saya kata lain. Biasanya. Kata lainnya apa? Ayo, kata biasanya ini kuncinya, sudah. Apa kata lain biasanya? Seringkali. Sering. Apa, Pak James? Seringkali. Selalu. Terus menerus. Padahal mereka ini diusir kalau mau ibadah, tapi mereka selalu cari Yesus. Maka itu tema Natal ini luar biasa. Hiduplah sebagai sahabat bagi berapa orang? Semua orang. Ada penjahat-penjahat di sekitar rumah kita, pelacur, pencuri, anak-anak yang kena lem, dan semuanya. Mulai hari ini, tema ini gak cuma jadi tema Natal nasional, tapi jadi bagian dari hidup kita. Amin. Maka itu selalu cek siapa yang rajin datang ke kita. Selama 2 malam, saudara kita di Manokwari Asaf Gang membuat acara Natal. Mereka sewa sound system dari Malang. Nah, alat sound system ini akan dipakai oleh Natal Kabupaten ya, tanggal 16 Desember ini. Nah, dari hari pertama saya tuh melihat pemiliknya, ternyata saya pikir itu orang kerja. Namanya menarik, Gerson Mario. Nah, pertama saya dengar nama itu, langsung saya pikir Kristen, Gerson Mario. Nah, malam pertama saya nggak sempat ngomong banyak karena dia sibuk masih ngatur semuanya. Saya pun harus ngatur alat rekam saya. Nah, malam kemarin, malam kedua, saya baru ada kesempatan. Saya kaget, ternyata dia Muslim. Nah, tadi pagi dalam perjalanan ke sini dia masih WA saya. Saya lagi kontak dengan dia. Saya menjalin persahabatan dengan dia. 2 malam dia dengar saya kontak. Hari Rabu pagi turun dari pesawat, saya jemput oleh Pak James Sarambau. Saya ke salah satu bank, ada urusan. Pas mau keluar, salah satu petugas bank itu negur kami baik sekali. Namanya Ferdi. Saya pikir Kristen Ferdi, ternyata Muslim juga. Nah, langsung saya minta nomor teleponnya, ajak cerita semuanya. Sampai tadi malam dia harus ikut, tapi karena ada tugas mendadak dari